Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihatun Nisa dengan NIM 2211010193. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Yang pertama adalah pengertian manajemen sendiri. Manajemen adalah ilmu dan seni yang melibatkan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen menurut istilah adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Menurut beberapa ahli, manajemen dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lain dan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, manajemen adalah seni karena untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. Dan yang ketiga, manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Kemudian pengertian peserta didik sendiri yaitu menurut beberapa ahli, peserta didik dapat didefinisikan sebagai orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, niat, dan kemampuan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Dengan demikian, peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan dan manajemen peserta didik dapat membantu dalam mengelola proses pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik secara aktif dan efisien. Manajemen peserta didik mencakup berbagai aspek termasuk pengelolaan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan pelayanan pendukung lainnya. Dengan demikian, manajemen peserta didik dapat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran. Jadi pengertian manajemen peserta didik yaitu manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Istilahnya yaitu manajemen memiliki banyak arti bergantung pada orang yang mengartikannya. Manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Menurut Andrew F. Sikula mengemukakan dalam buku Made Pidarta yang berjudul Manajemen Pendidikan Indonesia bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik atau pupil personnel administration adalah layanan yang memastikan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang sekolah. Kemudian dasar-dasar manajemen peserta didik yaitu manajemen peserta didik memiliki dasar hukum yang kuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan manajemen peserta didik yaitu peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses pembelajaran di madrasah. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan madrasah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun tujuan manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum. Yang kedua, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, dengan terpenuhnya keseluruhan hal tersebut di atas, peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Kemudian, ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik mencakup pengaturan aktivitas peserta didik sejak mereka masuk sekolah hingga lulus, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, yaitu melakukan analisis kebutuhan, menentukan jumlah dan jenis peserta didik yang dibutuhkan oleh madrasah. Yang kedua, rekrutmen peserta didik, yaitu merupakan proses penjaringan, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau madrasah yang bersangkutan. Kemudian, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik tanpa seleksi. Sementara itu, sistem seleksi digunakan untuk peserta didik yang menetap di asrama madrasah. Seleksi ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama, berdasarkan daftar nilai ujian nasional, dan yang kedua berdasarkan prestasi siswa, yang ketiga berdasarkan tes membaca Al-Quran. Kemudian orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi madrasah tempat peserta didik untuk menempuh pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain yaitu yang pertama, perkenalan dengan guru dan staf madrasah. Yang kedua, perkenalan dengan peserta didik lama. Yang ketiga, penjelasan tata tertib madrasah. Yang keempat, perkenalan dengan pengurus OSIS. Dan yang terakhir, mengenal situasi dan kondisi fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian, mengelompokkan peserta didik. Pengelompokan peserta didik merupakan langkah penting sebelum mereka mengikuti proses pembelajaran di madrasah berdasarkan hasil tes dan seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Peserta didik dapat dikelompokkan dan
dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu mengelompokkan peserta didik didasarkan pada kesukaan dan hubungan antara peserta didik itu sendiri. Dalam mengelompokkan ini, peserta didik dapat memilih teman sekelompok berdasarkan kesamaan minat dan hobi. Dan yang kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik didasarkan pada kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Dalam mengelompokkan ini, peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan bakat mereka dalam bidang tertentu. Yang keempat yaitu didasarkan pada perhatian dan minat yang didasari kesenangan peserta didik itu sendiri. Dan yang kelima yaitu didasarkan pada hasil tes inteligensi yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian prinsip dan prosedur manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik merupakan pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip ini harus dipegang dan dipedomani dalam rangka mencapai tujuan manajemen peserta didik yang selaras dengan tujuan manajemen madrasah secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip manajemen peserta didik menjadi landasan penting dalam melaksanakan manajemen peserta didik yang efektif dan mendukung tujuan pendidikan. Yang pertama itu adalah mengembangkan program manajemen peserta didik. Penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen peserta didik. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang ketujuh, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Kemudian model manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu model klasik. Model ini sangat terstruktur dan berfokus pada disiplin serta aturan yang ketat. Pendidikan memiliki orientasi penuh dalam mengelola kelas dan mengambil keputusan tanpa banyak masukan dari peserta didik. Yang kedua, model demokratis. Model ini mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Pendidik bekerja sama dengan peserta didik untuk membuat keputusan kelas, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Yang ketiga, model perilaku. Model ini menekankan pada pengembangan perilaku positif melalui penguatan reinforcement dan hukuman. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan mengelola perilaku peserta didik. Kemudian yang keempat adalah model progresif, menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Model ini menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk menemukan solusi sendiri. Yang kelima, model inklusif. Pada
model inklusif ini, semua peserta didik termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Model ini menggunakan strategi yang memastikan semua peserta didik dapat berpartisipasi secara efektif tanpa diskriminasi. Kemudian yang terakhir, model transformasional. Pendidik bertindak sebagai pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Model ini fokus pada pengembangan potensi pribadi peserta didik dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan akademis dan pribadi. Kemudian bahasan yang terakhir adalah pembuatan keputusan di era kontemporer. Pengambilan keputusan di era kontemporer adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang cermat serta adaptif. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengambilan keputusan di era ini. Yang pertama, penggunaan teknologi, yaitu analisis data. Teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar yang dikenal sebagai big data. Ini membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan mendalam. Yang kedua, kolaborasi dan keterlibatan tim. Pembuatan keputusan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tim manajemen, staf, dan kadang-kadang pihak eksternal untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Yang ketiga, pemikiran kritis dan analisis. Evaluasi alternatif menilai berbagai opsi dengan mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap alternatif. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Keputusan tak terkendali mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dan tidak terduga dalam lingkungan bisnis atau organisasi. Ini melibatkan kesiapan untuk mengubah strategi jika situasi berubah. Pendekatan iteratif mengambil keputusan secara bertahap dan terus-menerus memperbaiki strategi berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh. Yang kelima, etika dan tanggung jawab sosial. Keberlanjutan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Yang keenam, manajemen risiko. Penilaian risiko mengidentifikasi potensi risiko dan dampaknya terhadap organisasi atas proyek. Yang terakhir adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Memahami kepentingan dan pengaruh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam keputusan. Ini membantu dalam menilai bagaimana keputusan akan mempengaruhi berbagai pihak dan bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan dukungan mereka. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.